Renungan malam sebelum tidur. Sekitar 14 tahun yang lalu, saya berdiri menyaksikan para mahasiswa berbaris memasuki kelas untuk mengikuti kuliah pertama tentang teologi iman. Pada hari itulah untuk pertama kalinya saya melihat Tommy. Dia sedang menyisir rambutnya yang terurai sampai sekitar 20 cm di bawah bahunya. Penilaian singkatku mengatakan bahwa dia seorang yang aneh, bahkan sangat aneh. Tommy ternyata menjadi tantanganku yang terberat. Dia terus-menerus mengajukan keberatan atau melecehkan tentang kemungkinan cinta Tuhan yang tanpa pamrih. Ketika dia muncul untuk mengikuti ujian di akhir kuliah, dia bertanya dengan nada agak sinis, "Menurut Bapak, apakah saya akan pernah menemukan Tuhan?" "Tidak," jawabku dengan sungguh-sungguh. "Oh," sahutnya, "saya sangka justru hal itulah yang Bapak ajarkan." Kubiarkan dia berjalan sampai 5 langkah lagi dari pintu, lalu saya panggil, "Saya rasa kamu tak akan pernah menemukannya. Tapi saya yakin dialah, Tuhanlah yang akan menemukanmu." Tommy mengangkat bahu lalu pergi. Saya merasa agak kecewa karena dia tidak bisa menangkap maksud kata-kataku yang bijak. Kemudian ku dengar Tommy sudah lulus dan saya bersyukur. Kemudian tiba berita yang menyedihkan. Tommy mengidap kanker yang sudah parah. Sebelum aku sempat mengunjunginya, dia yang lebih dulu menemuiku. Saat dia melangkah masuk ke kantorku, tubuhnya sudah menyusut dan rambutnya yang panjang sudah rontok karena pengobatan dengan kemoterapi. Namun matanya tetap bercahaya dan suaranya untuk pertama kalinya terdengar tegas. "Tommy, saya sering memikirkanmu. Katanya kamu sakit keras," tanya saya langsung. "Oh ya, saya memang sakit keras. Saya menderita kanker. Waktu saya hanya tinggal beberapa minggu lagi," jawab dia. "Kamu mau membicarakan itu?" "Boleh saja, Pak. Apa yang ingin Bapak ketahui?" "Bagaimana rasanya baru berumur 24 tahun, tapi kematian sudah menjelang?" Tommy pun menjawab, "Ya, ini masih mendingan," jawabnya, "daripada jadi lelaki yang berumur 50 tahun dan mengira bahwa minum minuman keras, bermain perempuan, dan memburu harta adalah hal-hal yang utama dalam hidup ini." Lalu dia mengatakan mengapa dia menemuiku. "Sesuatu yang Bapak pernah katakan pada saya pada hari terakhir kuliah Bapak, saya bertanya waktu itu apakah saya akan pernah menemukan Tuhan, dan Bapak mengatakan tidak." Jawaban yang sungguh mengejutkan saya. Lalu Bapak mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan menemukan saya. Saya sering memikirkan kata-kata Bapak itu, meskipun pencarian Tuhan yang saya lakukan pada masa itu tidaklah sungguh-sungguh. Tetapi ketika dokter mengeluarkan segumpal daging dari pangkal paha saya dan mengatakan bahwa gumpalan itu ganas, saya pun mulai serius melacak Tuhan. Dan ketika tumor ganas itu menyebar sampai ke organ-organ vital, saya benar-benar menggedor-gedor pintu surga. Tapi tak terjadi apapun. Lalu saya terbangun di suatu hari, dan saya tidak lagi berusaha keras mencari-cari pesan itu. Saya menghentikan segala usaha itu. Saya memutuskan untuk tidak peduli sama sekali pada Tuhan, kehidupan setelah kematian, atau hal-hal yang sejenis itu. Saya menemukan untuk melewatkan waktu yang tersisa, melakukan hal-hal yang penting. Saya teringat tentang Bapak dan kata-kata Bapak yang lain. Kesedihan yang paling utama adalah menjalani hidup tanpa mencintai. Tapi hampir sama sedihnya
meninggalkan dunia ini tanpa mengatakan pada orang yang kau cintai bahwa kau mencintai mereka. Jadi, saya memulai dengan orang yang tersulit, yaitu ayah saya. Ayah Tommy waktu itu sedang membaca koran saat anaknya menghampirinya. "Pa, aku ingin bicara." "Bicara saja." "Pa, ini penting sekali." Korannya diturunkan perlahan kira-kira 8 cm. "Ada apa?" "Pa, aku cinta Papa. Aku hanya ingin Papa tahu tentang itu." Tommy tersenyum padaku saat mengenang saat itu. Korannya jatuh ke lantai, lalu ayah saya melakukan 2 hal yang seingat saya belum pernah dilakukannya. Ia menangis dan memelukku. Dan kami mengobrol semalaman, meskipun dia harus bekerja besok paginya. "Dengan ibu saya dan adik saya lebih mudah," sambung Tommy. "Mereka menangis bersama saya dan kami berpelukan dan berbagi hal yang kami rahasiakan bertahun-tahun. Saya hanya menyesalkan saya menunggu sekian lama. Saya berada dalam bayang-bayang kematian dan saya baru memulai terbuka pada semua orang yang sebenarnya dekat dengan saya." Lalu suatu hari saya berbalik dan Tuhan ternyata ada di situ. Ia tidak datang saat saya memohon padanya. Rupanya dia bertindak menurut kehendaknya dan pada waktunya. Yang penting adalah Bapak benar. Dia menemukan saya, bahkan setelah saya berhenti mencarinya. "Tommy," saya tersedak. "Menurut Bapak, kata-katamu itu sangat penting. Kamu menunjukkan cara yang terpasti untuk menemukan Tuhan adalah bukan dengan membuatnya menjadi milik pribadi atau penghiburan instan saat membutuhkan, melainkan dengan membuka diri pada cinta kasih. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu." Sahabat Kristus, ingatlah selalu, hanya dengan membuka hati pikiran dan mengarahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjumpai kita. Seperti seseorang yang mengetuk pintu dan menunggu kapan pintu itu akan dibukakan. Dan pada saat itulah Tuhan akan menemukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk kesempatan. Ternyata Tuhanlah yang telah menemukanku sehingga aku dapat memahami panggilan-Mu. Tuntunlah aku apabila besok aku masih Tuhan berikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Amin.